Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, penulisan ilmiah akan menyelesaikan tugas akhir penulisan ilmiah, yaitu membuat video penjelasan materi tentang penelitian dan penulisan ilmiah. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, dengan saya sendiri Fitil Masyukuri dengan NIM 2210912310025, dan rekan saya yaitu Anissa Ainur Rahmah dengan NIM 22109122040, dan Sri Wulandari dengan NIM 2210912120003, dan rekan saya satu lagi yaitu Zahra Ayu Lutfiana dengan NIM 2210912122020. Definisi penelitian. Menurut UDI, penelitian merupakan suatu metode untuk dapat menemukan suatu pemikiran yang kritis. Penelitian tersebut meliputi pemberian definisi serta juga redefinisi terhadap suatu masalah, dan membuat formulasi hipotesis atau juga mengadakan suatu uji coba yang harus sangat hati-hati atas semua kesimpulan yang diambil dalam menemukan apakah kesimpulan itu sesuai dengan hipotesis tersebut. Menurut Sarjono Soekanto, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan dengan secara sistematis, metodologis, dan juga konsisten, serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui apa saja yang sedang dihadapinya. Dalam kaitannya, upaya pengembangan pengetahuan, Wahlberg pada tahun 1996 mengemukakan 5 langkah pengembangan pengetahuan melalui penelitian, yaitu mengidentifikasi masalah penelitian, melakukan studi empiris, melakukan replikasi atau pengulangan, menyatukan sintesis dan mereview, dan menggunakan hal tersebut serta mengevaluasi kajian-kajian tersebut. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu eksploratif, yang berarti penjagaan, verifikatif, pengujian, development yaitu pengembangan, eksplanasi yaitu penjelasan, aksi yaitu sifat secara langsung, prediksi yaitu perkiraan, dan terakhir deskripsi yaitu penjelasan secara rinci. Tujuan penulisan ilmiah yaitu yang pertama, melatih seseorang untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah dan dapat menuangkannya secara ilmiah dan menuangkannya lagi secara teoritis, jelas, sistematis, dan metodologis. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di masyarakat, khususnya para mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara peneliti dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Dan yang terakhir, yaitu untuk membuktikan potensi diri dan wawasan ilmiah yang dimiliki seseorang atau mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Ainur Rahmah dengan NIM 2210912220040. Struktur penelitian penulisan ilmiah. Yang pertama, pengajuan masalah. Kedua, penyusunan kerangka teoretis. Ketiga, metodologi penelitian. Keempat, hasil penelitian. Dan yang terakhir, yaitu ringkasan dan kesimpulan. Pengajuan masalah terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang terakhir, kegunaan penelitian. Selanjutnya, untuk penyusunan kerangka teoritis terdiri dari pengkajian mengenai teori-teori ilmiah yang akan dipergunakan dalam analisis, pembahasan mengenai penelitian-penelitian lain yang relevan, penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis dengan mempergunakan premis-premis, dan perumusan hipotesis. Metodologi penelitian. Tujuan penelitian secara lengkap dan operasional dalam bentuk pernyataan yang mengidentifikasikan variabel-variabel dan karakteristik hubungan yang akan diteliti, tempat dan waktu penelitian di mana akan dilakukan generalisasi mengenai variabel-variabel yang diteliti. Metode penelitian yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian dan tingkat generalisasi yang diharapkan. Teknik pengambilan sampel yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang mencakup identifikasi variabel yang akan dikumpulkan, sumber data,
teknik pengukuran, instrumen, dan teknik mendapatkan data. Dan yang terakhir, yaitu teknik analisis data yang mencakup langkah-langkah dan teknik analisis yang dipergunakan yang ditetapkan berdasarkan pengajuan hipotesis. Hasil penelitian yang terdiri menyatakan variabel-variabel yang diteliti, menyatakan teknik analisa data, mendeskripsikan hasil analisa data, memberikan penafsiran terhadap kesimpulan analisis data, dan menyimpulkan pengajuan hipotesis apakah ditolak atau diterima. Ringkasan dan kesimpulan yang membahas mengenai deskripsi singkat mengenai masalah, kerangka teoritis, hipotesis, metodologi, dan penemuan penelitian, kesimpulan penelitian yang merupakan sintesis berdasarkan keseluruhan aspek tersebut, pembahasan kesimpulan penelitian dengan melakukan perbandingan terhadap penelitian lain dan pengetahuan ilmiah yang relevan, mengkaji implikasi penelitian, dan mengajukan sebuah saran. Aturan umum penulisan penelitian terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian awal, terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, halaman pernyataan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, arti lambang, dan singkatan. Yang kedua, yaitu bagian utama, yang terdiri dari latar belakang, tinjauan pustaka dan landasan teori, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Dan yang terakhir yaitu bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan naskah publikasi. Teknik penulisan ilmiah. Ada 2 ciri karangan ilmiah yang harus dipenuhi. Yang pertama, isi karangan ilmiah yang menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta informasi yang disampaikan bersifat jelas. Yang kedua, yaitu gaya tulisan, terdiri dari teknik pengetikan atau format, penomoran, penulisan sumber rujukan, serta penulisan daftar pustaka. Menurut KBBI, pengertian notasi adalah sistem, lambang, atau tanda yang menggambarkan bilangan, nada-nada, dan ujaran. Proses pelambangan nada atau ujaran dengan tanda atau huruf cetakan pendek yang perlu diketahui atau diingat. Sedangkan ilmiah adalah bersifat umum. Secara ilmu pengetahuan, jadi notasi ilmiah adalah ilmu tentang sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan nada atau tujuan atau ujaran dengan tanda huruf. Selanjutnya ada penulisan ilmiah yang baik. Ada beberapa cara untuk menulis ilmiah yang baik. Yang pertama itu adalah aktual, yaitu yang sedang hangat dibicarakan. Yang kedua ada faktual, berdasarkan fakta yang terjadi. Yang ketiga ada menarik, enak dibaca, perlu dan membangkitkan minat pembaca untuk mengetahui lebih banyak dan lebih jauh. Yang keempat ada efektif, lebih banyak yang diingat daripada yang terlupakan. Yang kelima ada efisiensi, lebih sedikit memerlukan waktu dan usaha daripada biasanya. Jadi itu ada beberapa kalimat penulisan ilmiah yang baik. Poin selanjutnya adalah ciri khusus penulisan ilmiah. Ada jujur dan akurat, objektif sesuai data dan fakta di lapangan, penyajian topik secara sistematis dengan bahasa yang khas, konseptual, dan prosedural. Perkenalkan, nama saya Zahra Ayu Lutfiana dengan NIM 22109121200020. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penulisan ilmiah dan 7 macam sikap ilmiah. Yang pertama, manfaat penulisan ilmiah. 1. Penulis akan terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, karena sebelum menulis ia mesti membaca dahulu kepustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang akan dibahas. 2. Penulis akan terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai buku sumber, mengambil sarinya, dan mengembangkan ke tingkat pemikiran yang lebih matang. 3. Penulis akan dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Penulis akan memperoleh kepuasan intelektual, dan yang terakhir, penulis turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat.
Selanjutnya yaitu 7 macam sikap ilmiah. 1. Sikap ingin tahu. Sikap ini terlihat pada kebiasaan bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bidang kajiannya. 2. Sikap kritis. Sikap ini terlihat pada kebiasaan mencari informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan bidang kajiannya untuk dibanding-bandingkan kelebihan kekurangannya, kecocokan tidaknya, kebenaran tidaknya, dan sebagainya. 3. Sikap terbuka. Sikap ini terlihat pada kebiasaan mau mendengarkan pendapat, argumentasi, kritik, dan keterangan orang lain, walaupun pada akhirnya pendapat, argumentasi, dan keterangan orang lain tersebut tidak diterima karena tidak sepaham atau tidak sesuai dengan bidang kajiannya. 4. Sikap objektif. Sikap ini terlihat pada kebiasaan menyatakan apa adanya tanpa diikuti perasaan pribadi. 5. Sikap rela menghargai karya orang lain. Sikap ini terlihat pada kebiasaan menyebutkan sumber secara jelas sekiranya pernyataan atau pendapat yang disampaikan memang berasal dari pernyataan atau pendapat orang lain. 6. Sikap berani mempertahankan kebenaran. Sikap ini menampak pada ketegaran membela fakta dan hasil temuan lapangan atau pengembangan walaupun bertentangan atau tidak sesuai dengan teori atau dalil yang ada. 7. Sikap menjangkau ke depan atau futuristik. Sikap ini dibuktikan dengan selalu ingin membuktikan hipotesis yang disusunnya demi mengembangkan bidang ilmunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan sikap saya selama penyampaian materi, saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.